Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Wahai saudaraku, kita pasti tahu dan sadar bahwa suatu kehidupan itu pasti ada akhirnya, yaitu kematian. Kematian merupakan suatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Setelah kematian, ruh seorang manusia masih melewati masa pertanggungjawaban atas semua apa yang dilakukan selama di dunia. Lantas, apa saja tahapan kehidupan yang harus dilalui manusia setelah kematian? Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku, demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Sebelum manusia dilahirkan ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kematiannya. Kapan dia akan mati, di mana dia akan berada, dan bagaimana dia akan mati. Semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Setelah kematian, akan ada kehidupan baru, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan atas janji pengabdian yang telah dibuatnya kepada Allah sebelum dilahirkan ke dunia. Kehidupan setelah kematian yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah merupakan tempat persimpangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Setiap orang yang meninggal akan dikumpulkan di alam barzah sebelum menuju alam akhirat. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Di alam barzah, atau dikenal juga dengan sebutan alam kubur, setiap manusia yang mati akan didatangi oleh dua orang malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Dia akan ditanya mengenai siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan rekayasa. Tidak bisa seseorang menyiapkan jawaban saat masih hidup. Saat itu, hanyalah amalan semasa hidupnya lah yang akan menjadi jawabannya. Barang siapa yang saat di dunia banyak amal soleh, pasti akan beruntung dan mendapat nikmat kubur. Dan sebaliknya, jika seseorang saat di dunia melakukan banyak dosa, pasti akan mendapatkan siksa kubur. Penyesalan pun tidak ada gunanya lagi bagi ruh yang saat di dunia banyak melakukan dosa. Fase kehidupan yang selanjutnya adalah hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan, semua manusia yang mati akan dibangkitkan kembali. Di hari itu, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala yang pertama, sehingga semua makhluk hidup akan mati. Kemudian ditiupkan kembali untuk yang kedua kalinya, maka semuanya akan bangkit kembali. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Padang Mahsyar. Setelah manusia dan juga makhluk yang lainnya dibangkitkan, maka Allah akan mengumpulkan mereka di Padang Mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di Padang Mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Penimbangan amal baik dan buruk. Semasa hidup di dunia, manusia melakukan berbagai macam amalan. Setiap perbuatan yang dilakukan di dunia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan di dunia akan ditimbang oleh Allah, begitupun dengan amalan buruknya. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka, tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47.
Hari perhitungan amal. Pada hari penghisaban, manusia akan diberikan kitab catatan amal perbuatan mereka selama di dunia. Barang siapa yang diberikan kitab amalan dari sebelah kiri, maka celakalah dia. Dan jika kitab amalan tersebut diberikan dari sebelah kanan, maka kebahagiaan untuknya, karena mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Sesungguhnya kepada Kamilah mereka kembali, yakni kembali dan berkumpulnya manusia pada hari kiamat. Kemudian, sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisap mereka atas kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan. Segala puji bagi Allah semata, Rabb semesta alam. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Setelah melalui fase hisab, seluruh manusia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim yang terhubung dengan surga. Dan di bawahnya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu, terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu ada yang berlari secepat kedipan mata. Kilat, angin dan kuda berlari. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Yang berhasil sampai di seberang jembatan, diselamatkan. Yang dikoyak juga selamat. Sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dulu, masuk ke dalam neraka. H.R. Ahmad. Surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga untuk ditempati oleh orang-orang soleh. Surga adalah sebaik-baik tempat kembali. Di dalamnya tidak terdapat kepayahan dan kesulitan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 29. Sedangkan neraka adalah tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bermaksiat saat dia hidup di dunia. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap bagi yang menempatinya, dan sejelek-jelek tempat kediaman bagi yang mendiaminya. Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan akhiratlah yang kekal. Perbuatan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Bukan harta tahta yang akan kita bawa, tapi amal ibadah di dunia yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka, mulailah dari sekarang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan menjauhi perbuatan dosa. Semoga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.